Nah, jika kita perhatikan lebih rinci, di bangunan lain, di tempat-tempat lain, jika ada katakan arca atau rupang Buddha, itu satu. Tapi inilah keanehan Borobudur. Budanya banyak sekali, rupang Budanya banyak. Jadi kita bisa bilang Java is the land of 1000 Buddha. Jawa itu adalah tempat di mana orang bisa mendapatkan pencerahan seperti Buddha. Tidak satu Buddha di Jawa ini bisa ada ribuan Buddha. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kali ini kita akan sedikit menggelitik-gelitik daya reka dan pikiran kita. Gitu. Ada yang bicara ke saya bahwa Candi Borobudur. Gitu. Secara iseng saya bilang Borobudur bukan candi. Yang disebut candi itu secara nomenklatur adalah tempat pemujaan terhadap Dewa Dewi Durga ya, atau Kali atau Sakti. Sehingga penyebutan Candi Borobudur itu awkward gitu ya. Awkward itu artinya tidak tepat gitu. Tempat pemujaan Dewi Durga bentuknya relief tentang Siddhartha Gautama kan nggak nyambung nih gitu kan. Candi Borobudur itu katanya nggak nyambung. Dan kalau kita bicara di India Utara, kita nyebut Borobudur candi, ya kan bingung orang itu ya. Karena bangunan Buddha tidak ada candi. Bangunan Buddha itu pada umumnya 4. Pertama itu vihara, 2 stupa, 3 caitya, 4 itu griya, 5 itu bisa dikatakan guha. Ada 5 atau 4 atau 5 gitu. Tidak disebutkan bahwa bentuk arsitektur yang dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme ada candi gitu. Nah, jadi Borobudur ini apa gitu. Candi Borobudur. Nah, sebutan itu melekat dan menjadi awkward gitu. Jadi awkward itu menjadi tumpang tindih. Akan lebih tepat jika kita katakan Borobudur itu bukan candi, tapi Mahavihara Borobudur, atau Mahasarana Borobudur, atau Stupa Borobudur, karena ketika Borobudur dipercaya itu adalah bagian dari penyimpanan abu orang mati, abu orang suci yang wafat, maka dia jadi stupa. Sehingga pengertian Candi Borobudur ini atau pengertian candi ini jadi terlalu kemana-mana gitu. Sehingga bukan perlu diluruskan, tapi perlu kita mendapatkan perhatian bahwa arsitektur itu punya aturan main, arsitektur punya definisi, sehingga definisi tidak bisa dicampur adukan. Nama candi sendiri juga tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan pemujaan-pemujaan, nggak selalu gitu ya. Ada candi-candi yang digunakan untuk menghormati dewa, tapi bukan untuk pemujaan. Ada candi untuk pemujaan, tapi bukan untuk perayaan-perayaan gitu ya. Jadi pengertian Candi Borobudur perlu kita pikirkan ulang. Kita perkenalkan lagi apa yang disebut arsitektur yang berhubungan dengan dunia era Vedic gitu ya. Kita jadi bisa membedakan ciri khas arsitektur dan menempatkan istilah-istilah arsitektur dengan konteks yang tepat. Pegangannya paling tidak, kita akan berpegang kepada istilah-istilah yang ada pada kitab atau buku Manasara Silpa Sastra atau Manasara Vastu Prakarsa. Sehingga kita bisa menempatkan nama dan istilah-istilah arsitektur dengan konteks yang tepat gitu ya. Jadi kita nggak ngawur-ngawur gitu. Menarik jika kita coba untuk menelisik Borobudur. Jika Borobudur bukan candi, maka kita harus menempatkannya dengan istilah yang berbeda tentunya. Gitu. Saya lebih dekat menyebut Borobudur itu sebagai Mahavihara atau sebagai Mahasarana. Pengertian wihara memang ada pengertian sebagai rumah ibadah ya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa Borobudur itu sebuah griya juga. Griya itu bangunan, itu as only a building, gitu. Tidak melulu sebagai tempat pemujaan. Atau in other meaning, dalam pengertian yang lain, Borobudur itu adalah stupas. Stupas itu artinya tempat di mana kita menyimpan aprabuan orang yang telah meninggalkan kita. Dengan kata lain, kalau kita menyebut the stupas, maka Borobudur adalah cemetery gitu, wilayah tempat pemakaman gitu ya. Jadi interpretasi terhadap Borobudur itu sebagai Mahavihara, Mahasarana, griya, graha, dan stupa itu bisa relevan gitu. Dalam memahami Borobudur bukan sebagai candi. Borobudur bukan sebagai tempat pemujaan Siwa dan Sakti gitu ya. Dan apa motivasi manusia membangun Borobudur tergantung tipe bangunannya apa. Jika seseorang menyatakan Borobudur itu adalah stupa, atau dengan kata lain, Borobudur is nothing more than a cemetery, dari sebuah tempat pemakaman orang-orang suci, maka tempat itu adalah memberikan satu pengertian tentang monumen gitu. Monumen untuk memperingati kehadiran orang besar
Jika memang orang besar yang dimaksud oleh Borobudur adalah Siddhartha Gautama, tentu saja itu menjadi lokasi atau tempat di mana orang menghormati dan mengingat Siddhartha Gautama dan ajaran-ajaran yang telah diturunkan oleh beliau. Tetapi jika dengan sudut pandang yang kita geser sedikit 1 senti ke kanan atau 1 senti ke kiri, Borobudur sebagai kawasan stupa, kawasan pemakaman, maka Borobudur bercerita tentang seorang raja yang ada di Pulau Jawa, bukan tentang Siddhartha Gautama. Bagaimana raja ini menganut Buddhisme dan mencapai tingkatan yang tinggi dalam agama Buddhismenya. Jadi Borobudur tidak bicara Siddhartha Gautama, tapi berbicara tentang seseorang di tanah Jawa yang mencapai tingkatan sebagai seperti itu, gitu. Nah, jika kita perhatikan lebih rinci di bangunan lain, di tempat-tempat lain, jika ada katakan arca atau rupang Buddha, itu satu. Tapi inilah keanehan Borobudur. Budanya banyak sekali, rupang Budanya banyak. Jadi kita bisa bilang Java is the land of 1000 Buddha. Jawa itu adalah tempat di mana orang bisa mendapatkan pencerahan seperti Buddha. Tidak satu Buddha di Jawa ini, bisa ada ribuan Buddha, bisa ada ribuan pencerahan, bisa ada ribuan orang sakti, bisa ada ribuan orang suci, bisa ada generasi-generasi yang luar biasa gitu. Jadi motivasi dalam membangun Borobudur itu adalah memberikan katakanlah satu monumen. Monumen kemenangan, monumen pencapaian yang diberikan oleh seseorang untuk menandai kehadiran dirinya untuk mencapai tahapan itu. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Kalau perspektif Borobudur kita boleh lihat sebagai Mahavihara atau Mahasarana atau stupa. Sekali lagi, Borobudur bukan sebagai candi. Terima kasih. Saya sangat bersemangat kali ini dan mengajak sekali lagi teman-teman untuk subscribe, like, dan share di grup-grup gitu ya. Karena pembicaraan yang kita bicarakan ini barangkali bisa memberikan kita wahana baru, memberikan kita pengetahuan-pengetahuan baru, dan spekulasi-spekulasi yang mengasihkan gitu. Demikian, salam jumpa pada jurnal Hendra berikutnya. Kita akan kulik, kita akan kupas lebih jauh tentang banyak hal yang kontroversial secara kebudayaan. Kira-kira demikian, salam jumpa di jurnal Hendra berikutnya.